Masih kembali lagi bersama saya di acara obrol-obrol dengan Mas siapa ini? Ya, saya Mas Solah. Solah. Solah itu dari bahasa apa itu? Sol, do, re, mi, fa, sol. Bukan. Oh, apa itu? Solah itu bernama apa ya? Solah itu saya ya saya tidak tahu Solah itu apa. Solah itu ya solah. Solah itu apa ya? Pantas, bumbu. Oke, mungkin itu. Saya mau apa ya, Mas? Mewawancara Anda mungkin ini. Ingin bertanya, Anda ini sebenarnya masih sekolah atau sudah lulus SMA atau gimana ini? Atau sudah bekerja? Ya, saya itu masih sekolah dan saya kelas 3 sekarang. 3 SMA, berarti kurang setahun lagi ya ini sudah mau lulus. Iya, kurang setahun. Nah, kalau menurut Anda itu apa? Kelas daring itu menurut Anda bagusnya gimana? Atau Anda lebih suka di sekolahan atau daring? Ya, saya lebih suka di sekolahan. Kalau daring itu saya tidak bisa. Tidak bisa online ini saya tidak bisa. Saya nol kalau online itu. Saya sambil ngerokok. Gaptek berarti untuk Mas Solah ini ternyata gaptek. Ya. Nah itu kenapa Anda ndak bisanya itu? Nggak ada kuota paketan atau gimana? Kalau paketan ya enggak. Itu kan dikasih tau dari Iya, sekolah. dikasih. Enggak bisanya ya itu enggak bisa saya online itu. Ribet. Pakai Zoom, pakai Classroom, Mas. Saya enggak bisa itu. Oh, jadi begitu mungkin ya Mas Solah. Solahuddin Wahid. Solahuddin Wahid itu berarti Anda anak nomor 2. Anak pertama Wahid itu. Wahid itu pertama. Iya, pertama. Saya kira Wahid itu 2. Mungkin ini lagi Mas Solah. Sekolah Anda ini kan jaraknya itu jauh. Terus Anda itu sering bolos atau gimana gitu. Cerita saja nggak apa-apa. Nanti kalau ndak anu disensor dipotong bisa. Ya, bolos itu bolos itu pasti pernah. Itu di Ya mungkin pengalaman saat SMA itu mungkin semua orang itu pernah apa ya bolos itu. Karena bolos itu adalah sebuah kewajiban kalau menurut saya ya. Karena kalau anak muda nggak bolos, nggak nakal sedikit-sedikit itu ya kurang efisiensinya itu kurang. Jadi ndak mantap gitu. Terus ini Mas Olah, Anda ini kan pernah sekolah di MTS. Saya itu ada cerita lucu Mas Olah itu tentang sekolahnya di MTS dulu yang SMP kan dulu di SMP MTS. Ada cerita lucu tentang Mas Olah. Itu ceritanya itu mungkin saya memberikan apa ya? Sedikit cerita. Mas Olah itu ceritanya jadi kerja bakti. Oh, mungkin Mas Olah saja yang bercerita dari sumbernya. cerita gimana ini? Yang itu Anda yang tertimpa beton itu loh. Oh, ya waktu itu teman-teman saya itu Ya. mencoba mengangkat ya beton itu dan mereka tidak kuat Iya, dan saya mencoba melakukan itu. betonnya. Iya, setelah itu saya angkat dan ternyata tidak kuat saya itu Iya. menimpa kepala saya ini yang belakang dan saya sempat pingsan waktu itu. Iya. Ya itu saya dibawa ke Puskesmas. puskesmas Pak dan itu saya sempat hilang ingatan. Saya lupa semuanya.
Walah masalah kok ya bisa. Terus itu teman-teman Anda itu histeris atau gimana atau tertawa sudah pasti kalau tertawa itu sudah pasti. Ya yang pastinya tertawa semuanya itu. Dan saya ya Tertawa juga. tertawa. Aduh, masalah kok ya ada-ada saja. Gini, itu Anda tertimpa beton itu teman-teman Anda itu ada yang menghitung 1, 2, KO gitu atau enggak itu? Ya katanya sih ada yang menghitung begitu. Teman saya. Teruntuk temannya masalah. Ya, ini ngomong-ngomong tentang masa-masa sekolah saya ini jadi teringat pengalaman sekolah itu pasti banyak selain bolos yang tadi ya. Pasti sudah ada, pasti semua orang itu pernah bolos. Selain pengalaman bolos, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain atau gimana ini masalah? Ya pengalaman yang lain apa ya? Pelajaran apa yang Anda suka zaman sekolah selain jam kosong itu sudah pasti. Yang saya suka itu pelajaran matematika. Keren juga masalah. Coba saya tanya, 3 tambah 3 berapa? 6, 6 tambah 6. 12. Oh. Ternyata masalah ini pintar matematika, tapi matematikanya anak SD. Karena cuma tambah-tambahan. Kalau pelajaran yang ini masalah, yang Anda tidak suka itu apa? Ya bahasa Inggris itu saya nggak suka. Kenapa itu tidak suka bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris itu kan ya sulit juga sih. Sulit menurut saya bahasa Inggris itu. Lah ya sulitnya itu apa? Aduh, ya wes ternyata sulit bahasa Inggris itu. Waduh. Ada apa ini? Ada apa ini? Hope stop. Ya. Hope itu stop kalau di Ya, bahasa ya, Jawa. ya. Ini ada apa gerangan kok? Anda yang di sini duduknya itu. Biasanya siapa yang di sini? Biasanya. Antum. Biasanya sih antum. Oh ya, ternyata saya membaca. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kamu diapain sama dia tadi? Nggak di apa-apain toh? Ya nggak, saya cuma ditanya-tanya aja tentang pengalaman sekolah. Wah, kamu ini kok polos. Maksud itu kamu nggak dimintai uang, apa dimintai sumbangan? Kan musim-musim kayak gini tuh rawan dijadikan penipuan. Ya kalau tentang itu aman sih, nggak apa, nggak diminta-mintain apa-apa. Tadi siapa itu, kamu kenal apa enggak? Saya nggak kenal, saya cuma dicegat dari jalan tadi. Dicegat. Nanti dikasih ini ya keterangan di bawahnya, subtitle bahasa Indonesia, dicegat. Cegat itu bahasa Indonesia. Iya ya. Oh gitu. Itu tuh ini siapa ya? Saya itu kok teringat masa sekolah itu ini apa, perihal penampilan, khususnya di kepala atau rambut. Biasanya kita itu saat sekolah itu, bagi yang laki-laki, para pelajar adik-adik itu, yang sangat bermasalah dan riskan, mudah bermasalah itu kan rambut gondrong ya. Kalau sekarang saya tidak sekolah ya gondrong nggak apa-apa, kalau dulu ya nggak berani. Soal rambut gondrong, ya mungkin nggak gondrong sih, mungkin bisa disemir atau mungkin dikasih jalan kutu. Tahu kan ya jalan kutu? Apa itu? Skin. Oh ya, skin. Model skin di rambut itu loh. Nah, itu model-model skin. Coba cerita, apakah kamu ini pernah berurusan dengan BP biasanya kalau dulu saat saya sekolah itu, atau apa yang menangani rambut? Ketika kerapian dan kedisiplinan
siswa perihal rambut, coba kamu ada cerita apa? Ya, yang pasti rambutnya gondrong itu. Pernah berarti ya? Pernah. Segondrong saya apa? Lebih lagi bagaimana? OTW ini. OTW. Oh, ya, Mau OTW gondrong kayak gitu. Gimana itu ceritanya? Kamu Apa ya? gimana itu ceritanya? Kamu dipangkas sama gurumu atau kamu diperingatkan terlebih dahulu apa gimana? Ya diperingatkan dulu. Dan ya saya diperingatkan dulu, tapi saya abaikan. Dan lain waktu saya dipangkas. Apanya yang dipangkas? Kamu dipangkas rambutnya gitu ya yang dipangkas. Iya ya, iya rambutnya, iya rambutnya, iya rambutnya. Ya kalau berbicara itu jangan setengah-setengah Mas. Kadang dipangkas anggarannya, dipangkas lehernya. Kalau pemirsa salah sangka nanti dikira dipangkas lehernya gitu kan. Kamu dipangkas saat itu dipangkas ini yang rapi apa setengah rapi jadi suruh menyelesaikan kerapiannya sendiri apa gimana? Ya setengah rapi disuruh memperbaiki lah. Oh iya ya. Dan ngomong-ngomong, ini kok potongannya mulet. Ya, jadi apakah itu terinspirasi ketika dulu kamu, mohon maaf ya, dipangkasnya itu kan nggak rapi, jadi sini petak gini terus, wah atas sini petak, atas telinga jadi tak buat mulet saja gitu. Apa gimana itu ceritanya? Ya saya terinspirasi dari Anda ini. Kok jangan gitulah, saya jadi ya malu, jadi berbesar hati nanti kalau di kayak gitu kan. Jadi dulu muletnya itu bukan dari saat sekolah. Ya pada saat sekolah mulutnya itu. Nah, terus kok bisa ngomong terinspirasi dari saya? Wah bohong ini Anda. Ngomong-ngomong teh, ini saya teringat masa sekolah. Kamu pernah ini apa tidak? Apa beli minuman di sekolah? Es teh atau apa? Nah itu kamu belinya sendirian apa sama gebetan apa sama teman laki-laki apa gimana? Ya saya sama gebetan. Saya pesenkan apa ya? Teh gula batu itu. Oh, teh gula batu, jangan sebut merek. Ya. Terus ini apa? Kembali lagi tadi ke masalah pelanggaran rambut itu mungkin kita semua bagi kaum laki-laki pastilah mengalami. Ya enggak semuanya tapi kebanyakan itu warningnya itu di rambut. Itu kan termasuk pelanggaran ya yang kamu lakukan itu tadi. Nah, selain itu apakah ada pelanggaran berat? Pelanggaran ya entah mencuri kambingnya tetangga sekolah ya atau mencuri helm atau apa bagaimana? Ya pelanggaran terberat itu ya Wah, ini setelah itu kamu pasti ini ya. Apa kalau jadi pelajar saat itu ber apa ya bergengsi lah. Wah, yang ngajak gini. yang enggak lah. Yang pasti ya saya ajak nakal semua lah, anak laki-laki itu harus nakal. Ya, itu satu kelas kamu ajak semua. Berarti yang perempuan itu kamu ajak. Yang satu kelas itu katamu. Jangan-jangan gurunya juga kamu ajak. Ya kebetulan satu kelas saya itu cowok semua. Oh, jadi begitu. Kamu dulu saat sekolah biasanya itu berangkat sendiri apa diantar apa bagaimana? Waktu sekolah apa ini? MTS atau SD atau SMA? Oh iya, coba diceritakan dari TK atau dari PAUD.
Saya sekolah itu kayak jalangkung. Datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Menginspirasi kita semua. Jadi ada sisi positifnya ya Jalangkung itu, walaupun terkesan terkesan mistis itu ya. Datang tidak diantar, pulang tidak dijemput, itu sebuah kemandirian bagi kita seluruh pelajar Indonesia. Sekolah online itu dari segi ekonomi, itu keuangan, itu kamu merasa seperti apa? Apa lebih pengeluarannya lebih bisa digunakan untuk hal yang lain? Apa malah justru menambah pengeluaran karena harus ada paket data? Coba cerita. Ya, sekolah online itu lebih apa ya? Lebih irit karena tidak apa ya? Tidak beli bensin, tidak apa ya? Uang jajan itu nggak ada. Oh ya. Saya mikirnya juga hampir ke situ tadi. Lebih irit ya tentunya karena seperti uang jajan itu mungkin kita nggak jajan kan ya selama online ini. Anjuran pemerintah juga di rumah saja. Jadi kita bisa makan di rumah ya sebanyak-banyaknya, itu kan lebih irit. Nah, ngomong-ngomong sekolah online ini, itu biasanya kan dikasih tugas ya, dikasih tugas. Nah itu kalau saya dulu saat sekolah itu ya jangan ditiru ini contoh yang tidak baik, cuma saya rasa pasti siapapun yang pernah mengalami masa sekolah pasti tahu soal ini, contek mencontek ya, khususnya ketika PR, ketika dikasih PR kan tentunya kita ini manusia biasa ya, kadang ada yang sangat tidak rajin ya, mungkin memang tidak pernah mengerjakan, tapi kan ada yang ketika lupa atau ketika sudah mencoba mengerjakan tapi tidak bisa, terus tidak bisa tanya ke siapa-siapa dan akhirnya di sekolah mencontek temannya yang sudah. Nah ini kan kalau online itu terus bagaimana? Kok saya bayangannya itu tidak asik gitu. Kalau mencontek pas dulu saya sekolah itu ya mohon maaf ya, ini yang contoh yang tidak baik. Itu pagi-pagi itu datang langsung satu orang atau dua orang yang sudah mengerjakan langsung diserbu teman-teman yang belum mengerjakan itu asik banget itu loh, suasana di pagi hari. Itu bagaimana itu, coba kamu gimana, karena online ini terus nggak bisa nyontek, itu gimana, apa memang contekannya dengan cara lain? Kan kalau online itu nggak perlu nyontek, kan kita bisa browsing, kita apa ya, bisa minta jawaban temen di share di grup WA atau gimana. Oh jadi contek mencontek itu ya masih ada ya, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah ini mohon maaf kepada semuanya, ini bukan merupakan contoh yang baik dan jangan ditiru, diusahakan jangan ditiru ya. Iya ini daripada saya ditanya terus menerus lagi dan saya tidak sadar menjawab terus. Lebih baiknya kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih, sekian dari kami. Jangan lupa like, share, dan Subscribe. loncengnya. Ceding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.